DPK Gema STT Al-Khairiyah menggelar LBT ke-9. Kegiatan ini mengambil tema aktualisasi nilai ke Al-Khairiyah sebagai paradigma berpikir dalam membentuk kader Al-Khairiyah. Acara ini dilaksanakan di Aula STT Al-Khairiyah Citangkil pada Sabtu 7 September sampai dengan 8 September. Kegiatan LBT Leadership Leadership Basic Training tentang Al-Khairiyah. Al-Khairiyah itu berdiri tahun 1925. Siapa pendirinya? No? Siapa? Alhamdulillah, berarti sudah masuk ke aliran yang satu dia. Al-Khairiyah itu dulunya bukan ormas, perguruan Islam Al-Khairiyah. Karena dulu itu Kiai Isam itu, Brigjen Isam itu dulunya perkumpulannya belajarnya di kayak santri kobong, ya. Belum ada sebuah lembaga pendidikan. Di usia yang masih dini dia belajar di Mekah. Terus balik lagi ke Indonesia, belajar lagi dengan gurunya yang lebih kenal sekarang. Gurunya ada di di mana nam? Deling Sang. One bata Deling Sang. Deling Sang adanya di Kecamatan Citangkil, ya, termasuk di Kecamatan Citangkil. Dan Deling Sang sekarang ibu kotanya Citangkil, ya, yang dikenal dengan sekarang Citangkil itu luar biasa nama Citangkil, ya. Terus begitu belajar dari Kiai Sa'id, terus belajar lagi di gurunya di mana, no? Kamasa ini bunyi, no? Cinangko, ya, harus tahu dia dimakamkan di sana karena keinginan dia ingin dikuburkan dengan gurunya di Kamasa, ya, waktu kerja, sehingga dia itu meninggalnya di Kamasa, ya. Terus kenapa Al-Khairiyah begitu banyak, begitu besar? Karena murid-muridnya itu takdim sama guru, sehingga mendirikan madrasah. Bukan karena apa-apa dari pusat disumbangin dengan uang sekian, nggak ada. Karena takdirnya murid sama guru sehingga mendirikan madrasah. Bukan karena apa-apa, ya. Sekarang kita lihat di Cinangka, di Serang, termasuk di Lampung. Dulu itu di Citangkil nggak ada namanya madrasah diniyah. Madrasah Ibtidaiyah kalau kenal dulu. Adanya MTS, pesantren, dan madrasah aliyah. Sehingga muridnya dari mana? Dari cabang seluruh kota Cilegon. Begitu lulus MI, dia sekolah di Citangkil. Sebatas lulus MTS, dulu itu dia utus kemana? Ke Lampung, suruh isi di sana. Sehingga di sana mendirikan madrasah. Bukan karena apa-apa, karena ya takdim sama guru, sehingga madrasah berdiri semua di sini. Cilegon, khusus Cilegon, ya. Di Cilegon, Jombang, semua Kecamatan Purwakarta, Grogol, Pulau Merak, Cilegon, dan Citangkil. Saya bisa langsung ke rumah. Setelah itu baru saya ya yakin. Iman juga begitu. Jangan mentang-mentang orang tua kita Islam, lalu lu percaya sama Tuhan? Percaya. Sejatinya dia bukan sedang percaya kepada Tuhan. Dia percaya pada berita tentang adanya Tuhan. Kalau dia percaya kepada Tuhan, kalau dia mempercayai kepada Tuhan, itu sama seperti Ibrahim.
Apa yang dilakukan oleh Ibrahim ketika mencari Tuhan? Ada proses yang dia lakukan. Ya kan? Ketika melihat bintang, ini Tuhan saya. Karena memberikan cahaya. Begitu muncul bulan, air, ini yang besar ini. Ini Tuhan saya. Tahu-tahu siang, matahari muncul. Oh, ini Tuhan saya. Sampai akhirnya matahari tenggelam. Tuhan saya adalah Tuhan yang mereka menciptakan ini semua. Baru mengambil kesimpulan. Ada proses yang harus dilalui. Sudahkah teman-teman berproses dalam Islam ini? Mempertanyakan, bener nggak sih gue ini di orang Islam? Gitu. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang Islam? Pernah nggak bertanya begitu? Karena kan kita miris nih, 87% bangsa Indonesia beragama Islam. Korupsinya merajalela. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah itu tidak jelas larinya kemana. Kalau betul-betul Islam dan dia mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu memberikan sanksi pada siapapun yang zalim, takut orang ada yang korupsi. Karena kehidupan ini fana, sementara yang abadi nanti di akhirat. Ngapain saya menukar yang sementara untuk keabadian? Takut. Maka kan kita bertanya, sejauh mana keislaman para pemimpin kita? Bahkan kiai-kiai kita aja sekarang ribut masalah nasab. Bayangkan sesuatu yang tidak produktif. Apa untungnya? Dia anak kiai, dia bukan. Untungnya apa? Enggak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Apa yang bisa kamu lakukan? Lu mau anaknya Habib, lu anaknya presiden, apa yang bisa lu lakukan buat bangsa ini? Gitu saja. Gak peduli saya dengan kamu anaknya siapa. Alhaakumut takatsur. Kita ini sudah dinabomokan dengan banyak-banyakan. Takatsur dari kata takatsur, banyak-banyakan. Demokrasi itu banyak-banyakan. Yang paling banyak menang. Hatta zurtumul maqabir. Sampai datang ke Madinah, lu tahu nggak? Itu kakek saya. Hartanya banyak nih. Nggak penting. Lu sekarang bisa jawab apa? Nah, saya ingin teman-teman sudah mulai punya keimanan yang seperti itu. Jangan sampai iman kita kosong karena tadi bukan pilih. Mulai sekarang jadikan bahwa saya berislam karena saya pilihan. Islam saya yakini kebenarannya. Kalau sudah seperti itu, maka saat kita buka Quran, dia akan menjadi postulat yang akan membimbing kita untuk memberikan dan memperkaya teori-teori kehidupan sosial. Bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan dengan teori zakat. Emang bisa orang miskin kita bacain ayat Quran, misalnya apa tentang zakat? Wa aqimus shalah wa atu zakat. Tiba-tiba orang itu kaya. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi Anda buat teori tentang pemberdayaan zakat, lalu Anda buat bagaimana agar zakat itu tidak salah sasaran. Pendistribusiannya harus jelas. Orang dapat sekian, potongannya sekian, uangnya untuk melakukan apa? Memang perlu waktu. Setahun, 2 tahun, maka ada pendampingan. Ambil zakat itu sejatinya pendamping masyarakat. Ketika zakat itu disalurkan kepada kelompok tertentu, katakan orang fakir, bagaimana kefakiran dia selesai tahun depan, dia malah justru menjadi wajib zakat. Jangan sampai zakat setiap tahun begitu aja. 10 orang di kampung kita miskin, ada zakat. Setiap tahun 10 orang itu masih miskin aja. Zakatnya berarti salah sasaran. Tidak ada program yang membuat dia
mentas dari kemiskinan. Seorang pemimpin itu, dia itu nggak menutup-nutupi sesuatu. Artinya ketika kamu menjadi seorang pemimpin, kamu harus transparansi. Artinya apa? Jujur. Mau benar, mau salah, yang penting jujur. Mau benar, mau salah, itu jujur. Karena jujur itu termasuk prinsip dasar hidup. Jujur itu termasuk prinsip dasar di dalam kehidupan. Makanya sampaikan saja. Tujuan kamu misalkan, Pak, saya ikut Gema itu cuma pengen sertifikat, itu gak masalah. Oh, itu tujuan kamu gitu. Terus saya harus mempermasalahkan tujuan kamu? Tidak. Saya tidak akan mempermasalahkan. Dengan tujuan macam-macam itu terserah. Tapi dari sekian banyak itu pasti kebanyakan itu mencari relasi. Pasti kebanyakan itu mengikuti sebuah organisasi itu pasti karena mencari relasi. Karena mencari wawasan, mengembangkan wawasan atau mencari relasi lebih banyak lagi, teman lebih banyak lagi, kolega lebih banyak lagi, itu pasti itu. Dimanapun orang masuk organisasi, pasti tujuan pertama adalah relasi. Tapi pernah nggak terpikir di dalam diri kalian? Tapi pernah nggak terpikir di dalam otak kalian? Di dalam diri kalian itu pernah nggak terpikir bahwa saya mengikuti organisasi itu untuk menghidupi organisasi? Pernah nggak? Gak pernah kepikiran kayak gitu. Makanya dulu Muhammadiyah dulu didirikan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan, atau nama aslinya itu Mbah Darwis, dipanggilnya lakopnya itu Mbah Yai Ahmad Dahlan. Muhammadiyah didirikan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan mau meninggal, wasiat ke penerusnya apa yang dikatakan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan? Hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Artinya apa? Ketika kamu masuk organisasi, ya kamu harus menghidupi organisasi itu, jangan mencari hidup di organisasi. Sekarang banyak orang itu masuk ormas inilah, masuk ormas padahal nggak digaji. Masuk ormas ini padahal nggak digaji. Tapi ketika dia mendapatkan relasi, dia mendapatkan relasi dari organisasi itu, dia bekerja dari relasi dari organisasi itu, dia ikut menghidupi organisasi itu. Itulah yang dinamakan hidupilah organisasi, jangan mencari hidup di organisasi. Gema ini badan otonom. Nah, jadi kalau di manajemen organisasi sendiri itu punya peran. Perannya adalah mencapai buat efisiensi operasional, meningkatkan kinerja, dan memastikan tercapai tujuan organisasi. Oke, kalau di sekolahan ini berarti butuhnya mencetak mahasiswa-mahasiswi yang kedepannya bisa memberikan manfaat yang luas, dapat pekerjaan, dapat skill, kalian. Di perusahaan, kalau di saya perusahaan itu berarti harus profit. Tapi mikirnya kalau di saya pribadi nggak boleh mikir utamanya adalah perusahaan harus profit, tapi karyawannya sejahtera. Karena kalau karyawan sejahtera, secara nggak langsung perusahaan pasti profit, betul nggak? Kalau mikirnya cuma profit karena nggak sejahtera, berarti namanya apa? Penjajah. Jahat. Ya, berarti namanya penjajah. Nah, kita ini dihadapi oleh sebuah era yang mungkin sekarang bisa dinamakan dinamikanya sangat luas. Zaman dulu bayangin teman-teman organisasi itu hanya sedikit aja gitu loh. Ya kayak partai politik itu dulu cuma 3 ya. Ya, partai politik yang diusung oleh Alim Ulama, P3, Golkar, sama PDI. Sekarang ya berapa banyak partai politik? Ada banyak. Ya, coba lihat dulu perusahaan di Indonesia juga masih IPRI. Ya, sekarang dari zaman ke zaman, masa ke masa, kita sebagai manusia itu bisa terus berkembang, dan itulah yang saya harapkan tujuan manajemen organisasi. Apa yang kita kelola itu harus terus berkembang. Nah, saya nggak mau cerita panjang-panjang soal teori-teori kayak gitu. Nanti kita ada waktu yang berdiskusi ya. Jadi saya harap teman-teman pada saat diskusi saya pengen teman-teman terlibat semua. Next. Oke, ini lumayan penting dan ini nggak bisa dilewatin ya untuk fungsi manajemen.
itu singkatannya POA, ya, itu planning, organisasi, habis itu ada actualizing, atau actuating, dan terakhir controlling. Bisa dilihatin Mas Abai chartnya. Oke, kalau di saya di BCS Logistik kebanyakan saya melakukan dari aspek biasanya planning dulu. Tapi ada beberapa yang tidak memulai dari planning dulu justru. Justru kalau seniman itu planningnya ada di sini nih. Kalau pelukis atau mungkin fotografer itu planningnya ada di sini. Karena kalau planning mereka tulis, mereka kelewatan momen, gitu loh ya. Jadi apapun keseharian kita, kalau kita lalui dengan 4 tahapan ini, insya Allah akan dapat hasil yang cukup baik buat teman-teman.